Korintus pasal kelima, 2 Korintus pasal kelima, Dua Korintus pasal kelima, ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Sampai ayat yang ke-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita hidup untuk Tuhan. Ya. Hidup untuk Tuhan. Hidup jadi berkat. Ya. Dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kita dikonsep, dirancangkan Allah. Hidup untuk jadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Menjadi utusan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi terang. Karena terang Kristus ada pada setiap kita. Ya. Kemarin juga dalam 2 Korintus pasal yang keempat juga disinggung. Yesuslah terang itu. Dialah terang itu. Yang menerangi setiap kita. Dan terang yang diberikan kepada kita. Yang Dia taruh dalam hidup kita. Itulah yang kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, coba kita renungkan. Temanya ini, hidup untuk Tuhan. Namun kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak manusia, masih banyak orang yang masih hidup untuk dirinya sendiri. Hidup mengikuti keegoisannya. Hidup tidak memikirkan orang lain. Berfokus kepada diri sendiri. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, saudara bisa melihat dengan jelas kehidupan manusia di akhir zaman ini. Manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia fokus kepada dirinya sendiri. Manusia hidup dalam daging. Ya. Selalu menyatakan pembenaran diri.
daging lemah. Daging lemah. Roh penurut, tapi daging lemah. Selalu ada alasan. Aku lemah, daging lemah. Hidup dalam keinginan daging. Hidup dalam dosa. Dalam Galatia pasal yang kelima, sudah menjelaskan kepada kita, kalau kita hidup dalam daging, hidup dalam perbuatan daging, dalam keinginan daging. Sudah baca dari ayat 19 sampai 21, sudah aku yang kasih Tuhan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau sudah perhatikan juga dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Keinginan daging atau perbuatan daging menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Hidup dalam keinginan daging. Hidup dalam hawa nafsu, hura-hura, pesta pora, kemabukan, perselisihan, penyembahan berhala. Itu akan berakhir kepada kebinasaan. Coba izinkan firman Tuhan untuk mengoreksi setiap kita hari ini. Apakah hidup kita ini sudah sepenuhnya hidup untuk Tuhan? Atau kita sudah menjadi orang Kristen, tapi hidup kita ini masih berfokus kepada diri sendiri. Berfokus kepada pencarian atau pengejaran harta kekayaan duniawi. Apakah benar saudara kita semua sudah hidup untuk Tuhan? Jangan sampai kita masih hidup dalam keinginan daging. Dikuasai oleh keinginan daging. Dan sehingga kita ada di dalam gereja. KTP kita mungkin sudah Kristen. Tapi kita masih hidup dikuasai oleh daging. Masih hidup dikuasai oleh setan. Masih terus diperhamba oleh dosa. Diperhamba oleh roh jahat. Diperhamba oleh Firaun. Diperbudak oleh Firaun. Yang terus memahitkan. Dan membuat sudah kerja seperti bangsa Israel. Kerja. Kerja rodi. Tidak ada hasil. Karena sia-sia. Saudara akhirnya kepahitan. Saudara akhirnya marah. Membunuh. Nah, ini menjadi satu koreksi buat kita hari ini. Menjadi satu koreksi bagi gereja Tuhan. Baik hamba Tuhan, baik pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan. Semua yang namanya percaya kepada Yesus. Semua yang namanya orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus. Kita dikoreksi bagi hari ini oleh firman Allah. Apakah saudara dan saya sudah hidup untuk Tuhan? Atau hidup suka-suka kita? Hidup dalam kesenangan kita, keinginan diri kita sendiri. Suka-suka kita, semaunya kita, seenaknya kita. Tanpa tujuan yang jelas. Jangan sampai kita masih buta rohani. Saudara, lihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus.
Lihat apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Kalau saudara kembali lihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Kitab Yesaya pasal 53. Kitab Yesaya pasal 53. Ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakitmu, penyakitkulah yang ditanggungnya. Kesengsaraanmu dan kesengsaraankulah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia karena kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakanmu dan pemberontakanku. Dia diremukkan oleh karena kejahatanmu dan kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagimu dan bagiku ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Katakan haleluya. Di ayat yang ke-7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Luar biasa apa yang sudah Yesus lakukan, sudah aku yang kasih Tuhan. Sangat luar biasa. Inilah Tuhan kita, Yesus, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Memulihkanmu dan memulihkanku. Membebaskan. Memerdekakan. Merdeka. Bebas dari belenggu-belenggu setan. Saudara, ceklah. Cek dulu hati saudara. Izinkan firman dan Roh Kudus. Apakah saudara sudah benar-benar merdeka atau hidup untuk Tuhan? Kalau belum, saudara butuh Yesus. Saudara butuh Yesus. Saudara membuka hati untuk Yesus. Dia telah datang ke dunia ini. Dia telah melakukan bagiannya. Dia telah mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya. Tinggal saudara buka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bertobat sungguh-sungguh. Terimalah dia Yesus ketika Rasul Petrus menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mereka bertanya. Karena mereka terharu. Mereka kagum dengan perbuatan Tuhan. Mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Rasul Petrus menjawab mereka dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. Bertobatlah. Tinggalkanlah cara-cara hidupmu yang lama. Tanggalkan pakaianmu yang lama. Pakai atau kenakan pakaian yang baru. Hidup untuk Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Jangan lagi ada panggung sandiwara dalam hidup kita. Kalau di depan kelihatan kita seperti malaikat. Di belakang singa berbulu domba. Kalau di gereja kita terlihat seperti malaikat semua. Begitu pulang ke rumah. Masih di jalan. Keluar singanya. Harus bertobat sungguh-sungguh.
bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat. Memang dari sini, dari tempat ini khotbah, berita pertobatan selalu didengungkan. Bertobat sungguh-sungguh. Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Seperti anak bungsu yang hidup dalam hura-hura itu. Dia sadar. Dia mengaku dosa. Aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku telah berdosa terhadap sorga dan juga kepada Bapakku. Bukan cuma sadar, bukan cuma menyesal, tapi dia datang. Dia datang, dia kembali kepada Bapa. Ketika dia kembali kepada Bapa, Bapa itu menyambut dia dan menyiapkan pesta yang terbaik buat anak yang terhilang. Jangan sampai saudara sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara sudah ada di dalam Kristus. Tapi saudara juga bisa terhilang. Karena ada iri hati. Merasa tidak diperhatikan. Masih dalam sikap yang minder. Tidak ada yang peduli. Jangan sampai saudara hilang. Terhilang. Padahal Bapa sudah ada bersama-sama dengan saudara. Katakan haleluya. Ya, dialah Yesus yang telah datang menyelamatkan saudara dan saya. Dia telah menanggung setiap dosa, kejahatan, pemberontakan kita. Dia telah menanggung setiap kutuk, penyakit, penderitaan saudara. Dia tanggung semua. Dia rela terkutuk supaya saudara dan saya diberkati. Dia rela mati. Ini renungkanlah, sering-seringlah renungkan. Ada enggak pribadi yang seperti ini? Ada enggak pribadi seperti ini di keluargamu? Entah itu sahabatmu, entah itu bahkan mungkin pacarmu, mantanmu. Dia tidak akan pernah rela mati. Kalaupun ada orang yang mengatakan, aku rela mati untukmu. Tapi bukan untuk mendatangkan keselamatan. Kematiannya itu hanya sebatas mungkin karena ada sesuatu. Ya. Tapi untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan, berkat, hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan, pemulihan, mujizat. Bukan mujizat palsu, tapi mujizat yang benar. Yang sumbernya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Pujilah dia, sembahlah dia, sambutlah dia, undanglah dia dalam hidupmu. Dia mencurahkan rohnya, bukan cuman dia rela mati buat saudara. Dia mengalahkan maut itu. Dia mencurahkan rohnya, Bapa mencurahkan rohnya. Yesus juga mencurahkan rohnya, roh yang sama yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Untuk menyertai, untuk menolong, untuk mengajar, menguatkan, memimpin, menginsapkan, menyadarkan. Setiap kali, setiap hari kita perlu disadarkan. Saudara sadar bahwa saudara pelupa. Sadar kita, seringkali kita lupa firman Tuhan. Lupa kalau kita ini anak Tuhan. Lupa kalau kita ini hamba Tuhan. Lupa kalau kita adalah anak Tuhan. Lupa kalau status kita adalah anak Allah. Dan inilah yang sering diserang oleh iblis. Status kita, kamu benar. Kamu yakin kalau kamu anak Tuhan? Kalau kamu anak Tuhan tidak seperti ini. Kamu diintimidasi. Kalau kamu anak Tuhan, kenapa kamu seperti ini? Kenapa hidupmu seperti ini? Kenapa ekonomimu morat-marit?
Bukan anak Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang salah. Sikap hidup kita yang mungkin yang harus kita perbaiki, yang nggak beres. Bukan Tuhan kita nggak hebat, nggak dahsyat dan luar biasa. Bukan status kita yang bermasalah, tapi sikap hidup kita yang perlu kita perbaiki. Katakan haleluya. Karena itu Rasul Paulus sampaikan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya. Dan kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya. Ciptaan yang baru ini, ciptaan Tuhan. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya. Harus bertobat sungguh-sungguh. Tanggalkan cara-cara hidup kita yang lama itu. Ciptaan yang baru diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tuhan pasti memberikan kepada setiap kita hati yang baru. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang mengasihi Yesus. Hati yang mengasihi sesama. Hati yang diperbaharui. Hati yang mengampuni. Hati yang penuh damai, penuh sukacita. Penuh kasih sayang. Dan saudara perhatikan, siapa yang sudah di dalam Kristus Yesus, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, ia wajib hidup seperti Kristus. Katakan haleluya. Ia wajib hidup seperti Kristus, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Jadi kita tidak lagi seperti orang duniawi yang ya boleh kompromi. Ya, coba saudara baca dalam 1 Yohanes pasal kedua. Ayat yang ke-6. Saya baca dari ayat yang pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya. Saudara coba renungkan, kalau Tuhan kita itu bukan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan. Kalau kita ini hidup dalam dosa, mati, langsung mati. Coba saudara, sekarang ini, kalau saudara hidup dalam dosa, mabuk, zina, cabul, bohong. Begitu bohong langsung mulutnya menyong. Tangannya nyuri, langsung tangannya kelepak-kelepak begini. Tuhan kita enggak demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kemurahan. Bukan berarti daging penurut, daging lemah, roh penurut. Bukan itu menjadi satu landasan bagi kita. Menjadi satu alasan. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kemurahan. Maksud kemurahan Tuhan adalah supaya setiap orang bertobat. Katakan haleluya. Maksud kemurahan Tuhan adalah supaya semua orang bertobat. Maksud kemurahan Tuhan supaya semua orang bertobat. Melalui Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tetapi untuk dosa. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bukan cuma dosamu, dosaku, tapi dosa seluruh dunia. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau saudara anak Allah, kita anak Allah. Tandanya kita menuruti firman-Nya, kita taat. Ya. Taat. Penurut. Pelaku firman.
Barang siapa berkata, aku mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintah Yesus, ia adalah pendusta. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Hanya sebatas di mulut. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita ini ada di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Itulah yang namanya berbuah. Kalau kita di dalam Yesus, Dia di dalam kita, artinya kita pelaku firman. Kita berbuah banyak. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup di dunia ini? Ayo teladani, kita baca firman Tuhan. Selama Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus tidak melakukan suka-sukanya. Dia selalu bertanya kepada Bapa. Dia lakukan apa yang Bapa mau. Dia dipimpin oleh Roh Tuhan. Dia tunduk kepada Bapa di surga. Menjadi perenungan baik kita. Yesus juga dihina. Yesus juga melayani. Yesus juga dicobai oleh iblis. Yesus juga menerima kuasa, otoritas yang sama. Dan juga diberikan kepada kita kuasa dan otoritas yang sama. Karena itu kita wajib hidup seperti Kristus. Hati yang sama, kuasa yang sama, berkat yang sama. Bahkan Yesus katakan, kamu akan melakukan lebih dari apa yang aku lakukan. Tapi sumber kekuatan itu bukan dari dalam diri kita. Sumber kekuatan itu dari Roh Kudus. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan haleluya. Iya, kita didamaikan. Ya, kita wajib hidup seperti Kristus. Milikilah sikap takut akan Tuhan. Hormat, sambut kehadiran Tuhan. Ya. Isi hidupmu dengan firman. Isi hidupmu dengan firman. Sehingga saudara penuh firman. Penuh iman. Penuh kuasa. Penuh Roh Kudus. Penuh hikmat. Penuh otoritas. Dan saya percaya, apa yang kau berkatakan, apa yang kau kerjakan, saudara dibuat Tuhan berhasil. Kita semua dibuat Tuhan berhasil. Katakan haleluya. Tuhan buat kita berhasil. Ya. Tuhan buat berhasil. Karena apa? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kau berkatakan, Tuhan buat jadi. Ya. Jadi. Karena apa? Karena hidup kita sesuai dengan firman. Firman itulah yang penuh kuasa, yang menghidupkan. Tuhan buat segala sesuatu oleh karena firman. Karena itu penuhlah hidup kita ini dengan firman. Penuhi. Ya. Jangan penuhi dengan berita-berita busuk. Berita-berita bohong. Berita-berita yang gak becus. Berita-berita yang gak berguna. Berita-berita gosip. Isilah hidupmu, hatimu dengan firman. Firman Allah yang menghidupkan. Firman Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Perkataan Tuhan, penuhilah isi hatimu, hidupmu dengan perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhanlah yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang memuaskan, yang memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati hidup untuk